tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lia di acara Q&Q Ramadan Bawaslu Kudus. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali hadir untuk menemani sahabat Q&Q di rumah. Dan tentunya kami kembali hadir dengan membawakan tema yang berbeda dari episode sebelumnya. Untuk pada sore hari ini kita akan membawakan tema yakni Ramadan sebagai sekolah demokrasi, menumbuhkan kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Ramadan bukan hanya sekedar sebagai bulan ibadah ritual, tetapi Ramadan juga sebagai bulan pendidikan karakter. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa mengajarkan kita tentang hal kejujuran, keadilan, dan juga kepedulian sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi penting dalam demokrasi yang sehat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Ramadan sebagai sekolah demokrasi, di mana nilai spirit Ramadan ini bisa kita terapkan untuk membentuk suatu demokrasi yang bermartabat dan beradab. Bersama kami telah hadir sosok yang tidak asing di lingkungan pengawasan Kabupaten Kudus. Beliau adalah Ibu Septiandra Trisnasari, selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat. Ya. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Mbak Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Untuk sore hari ini Bu, di acara Q&Q Ramadan Bawaslu Kudus, kita akan menggali atau mempelajari Bu ini mengenai Ramadan sebagai sekolah demokrasi. Nah, Ramadan itu kan sering disebut juga sebagai bulan pendidikan spiritual. Ya, bisa jadi. Bagaimana menurut Bu Septi nih, pandangan Bu Septi mengenai Ramadan ini sebagai sekolah demokrasi itu seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sapa dulu ya Mbak, sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada. Episode kali ini bersama saya bukan penceramah ya Mbak. Di sini hanya kita untuk mengisi istilahnya menjelang buka, gitu ya Mbak Lia. Masih puasa Mbak Lia? Alhamdulillah masih. Belum bolong ya? Belum. Tadi pertanyaannya tentang Ramadan bisa dipahami sebagai sekolah demokrasi. Oke, Ramadan itu apa sih sebenarnya? Ramadan itu kan bukan hanya 1 bulan dalam 1 tahun di mana kita itu berpuasa. Ramadan juga bukan istilahnya ibadah ritual. Jika kita memaknai Ramadan itu hanya sebagai puasa di mana menahan lapar dan haus saja, tentunya kita akan kehilangan esensi yang lebih besar. Padahal sejatinya Ramadan itu adalah ruang untuk membentuk karakter seseorang. Di mana di dalam puasa itu kita melakukan self control, pengendalian diri, di mana di situ kita menahan emosi, lalu melakukan pengendalian diri itu tadi, menahan amarah, dan juga di situ kita peduli terhadap sesama. Di mana nilai-nilai tersebut itu selaras dengan demokrasi. Yang artinya juga di pembentukan karakter selama 1 bulan itu kita bisa juga namanya juga training camp untuk upgrading diri ya. Ya. Dari pengendalian diri tersebut di mana selaras dengan semangat demokrasi, di mana demokrasi itu tidak hanya lahir dari sistem atau aturan, demokrasi itu hadir lebih kuat, lebih baik dari karakter dari manusianya itu sendiri. Itu Mbak Lia. Jadi korelasi kenapa Ramadan bisa dipahami sebagai sekolah demokrasi karena di situ itu ada pembentukan karakter.
di mana tadi seperti yang disebutkan Mbak Lia di surat Al-Baqarah 183, di mana takwa di situ bisa dimaknai sebagai kesadaran diri dan pengendalian kesadaran diri dan pengendalian moral, atau istilahnya self controlnya, di mana itu adalah fondasi dari integritas. Gitu Mbak begitu Lia. ya, Bu. Jadi memang di bulan Ramadan ini tuh sebagai sebuah pembentukan karakter Betul, bagi ya, diri pembentukan sendiri karakter. untuk terutama bagi demokrasi ya, Bu. Betul. Nah, kemudian Bu, dalam pengawasan pemilu sendiri, Bu, integritas itu kan adalah suatu kunci dalam demokrasi. Iya. Nah, kemudian tadi juga ada disebutkan adanya nilai kejujuran. Iya, betul. Nah, apa relevansi dari nilai kejujuran ini, Bu, dalam Ramadan ini dengan praktik demokrasi yang ada? Oh, sangat erat sekali kalau saya bilang. Kejujuran sama bulan Ramadan dengan demokrasi. Contohnya ini, puasa. Saat puasa, tentunya itu kan ibadah yang paling personal ya Mbak ya. Iya. Dan itu sangat-sangat personal. Nggak ada CCTV yang ngawasi kita. Iya. Nggak ada pula staf yang diawasi oleh atasannya. Seperti contoh apa Mbak Lia diawasi sama Pak Kornif? Ya, ini puasa enggak gitu, enggak kan? Enggak. Kalau mungkin anak saya ke anak saya, mungkin yang masih SD gitu, iya, saya masih mengawasi ya. Bi, hari ini masih puasa enggak? Gitu. Ada saya masih SD Mbak. Oh, nah, di situ, di mana nilai kejujuran itu ibarat puasa Ramadan seperti itu ya. Karena nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai utama dari nilai kejujuran itu ada di hal-hal yang tidak terlihat. Saat puasa, tadi yang saya bilang, kita tidak benar-benar tahu seseorang itu apakah makan atau tidak, minum atau tidak. Tetapi dia kan menahan diri. Ya. Dari nilai kejujuran ini, itu dia kan berasal dari istilahnya kesadaran diri, bukan karena takut ketahuan. Nah, sama halnya dengan proses demokrasi. Ada beberapa proses yang tentunya belum tentu diketahui atau tidak diketahui oleh publik prosesnya ya. Nah, tapi ketika orang itu jujur karena diawasi, maka kejujuran itu rapuh. Tapi ketika kejujuran itu berasal dari kesadaran diri, maka demokrasi itu akan kuat. Nah, relevansi di sini itu seseorang yang melakukan puasa itu sama juga dia mode self control selama 24 jam. Jadi, demokrasi butuh orang-orang dengan mode seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak ada manipulasi informasi, supaya tidak ada yang menyalahgunakan posisi, dan juga tidak ada yang menyalahgunakan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Seperti itu Mbak. Jadi, memang ada relevansinya. Jujur itu tadi. Iya. Dan berarti memang sangat penting juga ya, penting juga diterapkan dalam hal demokrasi. Betul juga. Sebuah kejujuran itu. Nah, kemudian tadi kan ada bahwasanya puasa ini adalah dalam proses untuk pengendalian diri dan juga agar tidak merugikan orang lain. Seperti halnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dalam nilai keadilan, Bu, yang dalam bulan Ramadan ini mungkin bisa diterapkan juga di sistem demokrasi? Oh, ya. Keadilan dalam demokrasi ya Mbak berarti ya. Keadilan. Nah, ini contoh lagi memang saat puasa ya. Puasa itu dilakukan oleh semua orang. Ya kan? Tanpa memandang dia itu punya status atau jabatan. Misal dia pejabat, pegawai atau ASN atau apapun. Puasa itu dilakukan semua orang. Dia menahan lapar, menahan haus, semua orang itu sama gitu tanpa memandang itu tadi jabatannya atau kedudukannya seperti apa. Dan dari hal ini kita belajar bahwa pada dasarnya manusia itu setara, ya kan Mbak, setara dan mempunyai kebutuhan yang sama dan layak dihargai martabatnya, gitu kan Mbak. Iya. Jadi sama juga halnya demokrasi. Demokrasi itu ya tidak memandang istilahnya mereka adil di depan aturan. Istilahnya kita itu tidak ketika kita kenal atau apa terus kita mendahulukan orang tersebut, itu tidak. Begitu Mbak Lia. Jadi memang dalam demokrasi pun selalu harus menerapkan adil. Iya. Ketika orang itu istilahnya dari proses pengendalian diri itu tadi,
dia kan jadi adil, lalu kemudian ketika orang sudah bisa menerapkan ini, maka orang itu akan mesti bersikapnya lebih objektif dan tidak merugikan orang lain. Orang lain. Ketika seseorang itu sudah bersikap seperti itu dan kemudian di masyarakat secara istilahnya secara masif mereka melakukan hal yang sama, tentunya demokrasi itu akan lahir secara sehat. Karena keadilan itu Karena tadi. keadilan itu sendiri Gitu, ya, Bu. Mbak Lia. Nah, kemudian Bu, Ramadan ini kan tadi kan juga melatih untuk menahan emosi. Juga ada gitu, Bu. Nah, bagaimana Bu kaitannya dengan dinamika yang mungkin demokrasi yang lagi memanas? Bagaimana kaitannya dengan nilai Ramadan untuk menahan emosi dan juga untuk menjaga lisan mungkin? Oh gitu, oke. Iya. Ramadan, balik lagi puasa. Puasa itu menahan, ada dua hal penting yang diajarkan dalam puasa. Menahan amarah dan menjaga lisan. Kelihatannya memang sederhana ya Mbak, tapi ini membawa dampak yang luar biasa. Ketika dalam politik itu ada perbedaan pendapat, ada selisih atau seperti apa, ketika kita istilahnya menjaga emosi dulu ketika mau merespon sesuatu, ketika kita berpikir dulu ketika mau berbicara, tentunya nanti diskusi yang dihasilkan itu memang benar-benar diskusi, bukan konflik. Nah, jadi relevansi kaitannya dengan dinamika yang sedang memanas, tentunya menjaga lisan dan menjaga amarah ketika puasa itu berarti kan pengendalian emosi. Ketika masyarakat itu sadar dan paham dan mengimplementasikannya ke kehidupan masyarakat dan berpolitik, itu tentunya akan membawa dampak demokrasi itu sehat dan tidak istilahnya memperkecil adanya konflik seperti itu. Menurut pendapat saya ya. Iya. Berarti terutama juga sekarang itu kan sudah zaman media sosial ya. Begitupun juga cara untuk bermedia sosial. Ketika mereka bermedia sosial, saring sebelum sharing, itu kan mereka artinya menahan amarah juga, menahan emosi juga. Dan di situ puasa kan juga mengajarkan itu. Tentunya waktu kecil tentu ingat kan, ketika kita berkata kotor, nanti puasanya batal kayak gitu loh. Terus nangis kayak gitu, nanti nangis batal loh kayak gitu, bener gak? Dulu seperti itulah. Itu kan salah satu sebenarnya dari kecil itu kita sudah diajarkan untuk mengendalikan emosi. Dari hal-hal seperti itu yang tentunya kita nggak sadar ya sebenarnya. Dan itu nanti dampaknya itu bisa ke istilahnya waktu kita menghadapi waktu diskusi atau berargumen. Tentunya dalam berpolitik pun kan banyak orang kadang asal berargumen, asal ketika di di media sosial juga sering banyak berita hoax atau seperti apa, kita lebih bijak tentunya dan lebih bisa mengendalikan diri untuk tidak sharing dulu sebelum sharing. Gitu Mbak Lia. Baik Bu. Nah, kemudian tadi juga Bu Septi sempat menyampaikan adanya bahwasanya bulan puasa ini seperti kita puasa itu kan yang tahu hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mempertanggungjawabkan juga kita dengan Allah. Nah, mengenai pertanggungjawaban personal antara kita dengan Tuhan Bu dalam bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana untuk nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam proses demokrasi? Itu mungkin bisa diterapkan, itu seperti apa Bu? Nilai akuntabilitas ya, itu tadi balik lagi. Nilai diri seseorang itu kan berasal dari kejujuran, keadilan gitu ya Mbak ya. Dan karakter seseorang itu ini saat pas untuk membentuk itu gitu. Di bulan Ramadan ini kita mengendalikan emosi, kita mendisiplinkan waktu, kita menjaga amarah, menjaga lisan. Dan kejujuran itu yang utama, karena itu tadi kita nggak ada CCTV yang mengawasi kita puasa atau enggak. Bisa saja kita dari rumah sahur bareng keluarga, lalu sampai tempat kerja atau sampai makan, sampai tempat mungkin kita main atau kita makan atau apa kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi karakter atau akuntabilitas bisa diterapkan dalam pengawasan demokrasi itu karena kita membentuk karakter diri sendiri itu ya dari nilai jujur, adil, dan peduli itu tadi. Jadi menurut saya semua perbuatan itu ada konsekuensinya. Tapi ketika kita
sadar diri kita melakukan apa dan konsekuensinya seperti apa, tentunya akan ada tanggung jawab di diri kita sendiri. Dan sebagai seorang pengawas memang harus mempunyai karakter-karakter tersebut dan harus kuat gitu. Berarti tetap menujunya tetap terhadap nilai-nilai Karakter, iya, istilahnya pembentukan karakter diri. Ketika diri itu sudah mempunyai integritas, tentunya nanti dibawa ke lembaga, akhirnya lembaga itu terbentuk juga, terbawa kan, lembaga itu kan isinya kan juga manusia-manusia dengan karakter masing-masing, tapi ketika karakter itu sudah kuat di integritasnya, insya Allah nanti demokrasi akan lahir dengan sehat gitu. Nah, Bu, Mbak. Enggak, mulia. Belum Ibu ya? Belum, Bu. Nah, tadi berbicara mengenai integritas juga, Bu. Bagaimana Ramadan ini dapat memperkuat integritas terutama bagi penyelenggara pemilu sendiri? Terutama bagi pemilu. Nah, itu balik lagi karena puasa itu membentuk karakter itu tadi. Balik lagi memang puasa itu ya self control itu, dimana kita bisa membentuk kualitas diri melalui kejujuran itu tadi, adil dan kemudian empati kepada sesama. Ini tuh kayak ingat ini loh Mbak, saya tuh pernah dapat cerita dari guru ngaji saya. Bentuk integritas ya, integritas itu kayak gini ya, ada khalifah, seingat saya ini ya, semoga saya nggak salah. Jadi waktu itu beliau itu mengerjakan tugas negara dan dia memakai fasilitas negara. Istilahnya dia memakai lampu minyak dan itu pakai uang negara istilahnya. Pada waktu itu ada orang bertamu kepada beliau. Nah, ketika bertamu ngobrol gitu kan. Tapi ketika obrolan itu beralih ke obrolan pribadi, beliau langsung mematikan lampu minyak tersebut. Tamu tersebut juga heran. Loh kenapa? Beliau menjawab, karena pembicaraan kita sudah beralih ke pembicaraan pribadi, maka saya memakai lilin punya saya sendiri, seperti itu. Di situ kan, itu wujud dia jujur juga kan Mbak, integritas kepada diri sendiri. Lalu ada satu lagi, sebentar, saya lupa. Abu Bakar Ashidik. Ya, kalau nggak salah, beliau itu pulang, lalu disuguhi makanan sama pelayannya. Habis itu, beliau makan terus nanya kepada pelayannya, ini makanan dari mana gitu. Semoga saya nggak salah ya. Ini makanan dari mana gitu. Habis itu pelayan nanya hasil dari ramalan waktu itu, ramalan di masa jahiliyah. Karena ramalan itu kan kalau bagi umat Islam kan nggak dibolehkan ya Mbak. Nah, untuk menjaga agar tidak menjadi daging dan haram, maka beliau memuntahkannya. Itu kan wujud juga integritas. Sebenarnya kan nggak ada yang melihat. Beliau makan juga nggak ada yang tahu, hanya pelayannya. Terus beliau semisal nggak memuntahkan pun kan juga nggak masalah. Itu jujur dan integritas dari dalam diri sendirinya itu. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin nanti bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, bisa dicontoh lah intinya. Jadi melalui puasa, di mana ada pengendalian diri, menahan emosi, menahan amarah, terus agak ada CCTV kita juga melakukan puasa, itu sebagai wujud integritas diri yang ada hubungannya dengan nanti menjalankan demokrasi. Begitu Mbak Lia. Berarti bagi pengawas pemilu itu bisa menerapkan nilai-nilai ini juga. Betul juga. Seperti itu gitu. Iya, pembentukan karakter itu ya. Iya betul sekali Bu. Nah, mengapa Bu sangat penting sekali untuk menerapkan nilai-nilai Ramadan ini sebagai pendidikan politik untuk masyarakat? Sangat-sangat penting sekali. Menurut saya iya, sangat penting sekali karena nilai-nilai yang di Ramadan ini kembali lagi self control, tak ulang terus ya. Pengendalian diri, menahan emosi, menahan amarah. Ketika masyarakat bisa mewujudkan itu, maka minim sekali terjadi konflik dan nanti demokrasi akan lebih bermartabat ketika nilai-nilai itu diamalkan. Begitu Mbak Lia. Berarti semuanya memang berawal dari diri sendiri. Iya. Karena itu tadi kita kan kembali ke topik Ramadan sebagai sekolah demokrasi. Di mana di Ramadan ini ada pembentukan karakter
pembentukan karakter adalah untuk diri sendiri, pengendalian diri, di mana nilai-nilai jujur, adil, dan empati itu adalah nilai-nilai yang juga mencerminkan semangat dari demokrasi yang sehat. Gitu, Mbak Lia. Baik, Bu. Nah, kemudian untuk praktik demokrasi yang itu kan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita gitu sebenarnya. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi? Sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi, ya. Ini kaitannya dengan berarti untuk ini ya, masyarakat lokal atau seperti apa? Betul, mungkin bisa untuk masyarakat lokal juga gitu. bisa, Bu. Baik. Di Ramadan itu kan kita juga diajarkan ini juga Mbak, peduli kepada sesama ya. Iya. Peduli kepada sesama, kita di Ramadan ini tentunya nggak asing dengan istilah infak, zakat, dan sedekah. Betul sekali. Melalui hal itu kita itu diajarkan bukan hanya istilahnya peduli atau seperti apa, dan kita bukan hanya istilahnya membantu, tapi apa ya? Ini loh, kita diingatkan bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang perlu diperhatikan. Dan Ramadan itu bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, seperti itu. Jadi ketika ini diterapkan di masyarakat, khususnya masyarakat Kudus, di mana ada filosofi Gus Jigang. Oh iya. Di mana Gus Jigang juga kuat akhlaknya, pintar ilmunya, bagus akhlaknya, pintar ilmunya, lalu kuat etos kerjanya, di mana ketika itu diterapkan di kehidupan masyarakat, maka demokrasi itu akan tumbuh secara alami. Karena sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri, bahwa Ramadan itu adalah bukan hanya soal ibadah untuk diri sendiri, tetapi juga momentum untuk kembali menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di kehidupan masyarakat. Nah, ketika akhlak dijaga, kemudian wawasan dibuka, diperkuat etos kerjanya, tentunya demokrasi itu akan lahir dengan alami, dengan sendirinya, melalui karakter dari dan nilai budaya dari masyarakat Kudus itu. Berarti memang keterkaitan dengan budaya dari lokal itu pun juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, karena memang sebenarnya sudah mencerminkan ya. Karena masyarakat ketika Ramadan kan juga sering ada pengajian, di mana mereka mengadakan pengajian secara santun. Di situ berdialog juga kan. Ketika di situ melakukan aktivitas secara adil, jujur, tentunya karakter masyarakat itu kan nanti akan terbentuk secara alami. Betul sekali. Iya. Nah, tadi kita udah ngebahas sedikit banyak ya Bu mengenai self control dalam bulan Ramadan ini, mengenai kejujuran, keadilan, keadilan sosial, bagaimana nilai-nilai ini diterapkan dalam sistem demokrasi. Iya, betul. Kemudian kita juga membahas mengenai kepedulian sosial tadi ya. Iya, kepedulian sosial, bahwasanya Ramadan ini bukan hanya ibadah spiritual untuk personal saja. Betul. Nah, mungkin sebelum terakhir Bu, Bu Septi bisa memberikan pesan nih kepada masyarakat terkait Ramadan dan demokrasi mungkin. Monggo Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Lia. Pesan Ramadan itu mengajarkan kita tentang kejujuran, keadilan, dan kemudian empati terhadap sesama. Nah, melalui nilai-nilai tersebut, Bawaslu Kabupaten Kudus berpesan mengajaklah masyarakat untuk tidak hanya sebagai pemilih yang baik, tetapi juga ikut berani mengawal atau menjaga demokrasi agar bermartabat. Partisipasi masyarakat itu sebagai cerminan bahwa masyarakat ikut andil juga. Ketika masyarakat itu berani, ketika ada pelanggaran, ketika ada aturan yang tidak benar, melaporkan, itu bukan wujud ingin mencari kesalahan, tetapi itu wujud kepedulian bahwa ini untuk kepentingan bersama dan demi demokrasi yang bermartabat. Oleh karenanya, mari bersama-sama Bawaslu kita wujudkan demokrasi yang bermartabat. Melalui apa? Pas banget momennya
dengan Ramadan ini, di mana saat yang tepat untuk pembentukan karakter. Begitu Mbak Lia. Wah, Mm-mm. terima kasih Bu Septi untuk pesannya kepada masyarakat Ya. dan juga sahabat KNK. KNK. Iya, karena ini acara KNK Ramadan ya Bu. Ya. Jadi saya menyebutnya juga sahabat KNK di rumah. Hah? Nah, kemudian mungkin sebelum berakhir Bu, dan tadi karena kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, Ya. mungkin sebelum ditutup Bu Septi bisa menyampaikan closing statement. Closing statement. Oke Mbak Lia, terima kasih. Ramadan mengajarkan kita bahwa pengawasan sejati dimulai dari diri sendiri. Integritas bukan hanya kewajiban jabatan, tetapi komitmen moral. Ketika setiap individu memiliki kesadaran untuk jujur, adil, dan peduli, maka demokrasi akan tumbuh dengan sehat dan bermartabat. Sebagai bagian dari Bawaslu Kabupaten Kudus, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga proses demokrasi. Pengawasan bukan hanya tugas lembaga, tetapi tanggung jawab kolektif. Mari jadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai-nilai integritas, membangun budaya yang santun, dan menghadirkan pemilu yang bersih demi masa depan yang lebih baik. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu, Terima Mbak Lia. kasih Bu Septi atas closing Iya, statement-nya. sama-sama Mbak Lia. Baik sahabat KNK, dari perbincangan kita sore hari ini, kita belajar bahwasannya Ramadan itu bukan hanya momentum spiritual personal, tetapi juga ruang untuk pembelajaran sosial dan juga kebangsaan. Nah, semoga di Ramadan tahun ini bisa menjadi sekolah demokrasi untuk kita semua, untuk memperkuat integritas personal, memperkokoh komitmen kelembagaan, dan juga menumbuhkan partisipasi publik yang bertanggung jawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Mbak Lia. Habis ini tuh buka puasa bareng. Ah, boleh Bu. Ini ada Mas Slamet, ada Mas Jafar, ada Mbak Maria. Baik, mungkin nanti bisa berbuka puasa bareng. Oke. Semoga yang disampaikan Bu Septi hari ini Ya, bisa menjadi berkah dan menjadi Amin. manfaat untuk teman-teman ya, semua yang sama-sama menonton. Mbak Lia. Baik, terima kasih sahabat KNK. Saya Lia pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan KNK Ramadan Bawaslu Kudus, tayang setiap jam 16.30 dan Kultum Ramadan yang tayang setiap jam 6 sore hanya di YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba